Ganti
As-sauti masmu. Maka suara dapat terdengar. Kecil, kecil. Mungkin. Ini gimana? Udah Ustaz, dah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih ala hadina salih ila habibna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sabahul khair. Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Gimana jawabannya? Nur. Sabah nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Baik, Masya Allah. Aku ahlan wa sahlan bihudurikum fil faslil arabiyyah lil mubtadi'in al-ula huna. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di sini yang masih bergabung dan masih aktif dan semangat tentunya. Saya melihat ini aura-aura yang semangat dari ibu-ibu dan teman-teman semuanya yang insya Allah senantiasa semoga kita dilimpahkan oleh Allah kesehatan agar kita itu bisa tetap belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Langsung saja ya. Nahnu namdi fil yaumis sadis. Kita sekarang nggak kerasa sudah di pertemuan yang ke-6. Menyisakan 3 pertemuan lagi di bulan ini. Jadi untuk basic 1 ini memang jangka atau pembelajarannya sampai 8 kali pertemuan. Nah, alhamdulillah kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah di pertemuan yang ke-6. Masya Allah. Kalau kita pelajari lagi atau kita murojaah lagi dari sebelum-sebelumnya, sudah banyak dasar ilmu bahasa Arab yang bisa kita dapatkan dan bisa kita praktekkan secara langsung. Nah, pengembangannya nanti ada di tingkatan lanjutan di basic 2 dan ada juga di basic 3 nanti. Insya Allah semoga teman-teman di sini masih diberikan oleh Allah keistiqomahan dan keinginan untuk terus belajar. Karena kita belajar bahasa Arab itu sejatinya dengan kita itu belajar bahasa Arab, kita itu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita setiap hari itu sebetulnya ngomong bahasa Arab kita itu tiap hari. Yaitu ketika sholat, kita ngobrol dengan Allah itu menggunakan bahasa Arab. Kita doa menggunakan bahasa Arab. Bacaan-bacaan dalam sholat semuanya pakai bahasa Arab. Nah, ketika kita itu belajar mufradat, kita belajar bahasa Arab, sejatinya kita itu menaikkan level kita, memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah, sehingga nanti ketika kita itu berpulang di hadapan Allah, kita membawa amal baik yang insya Allah berkualitas. Nah, insya Allah semoga Allah memberikan kita semuanya istiqomah belajar dan memberikan kita anugerah kesehatan sehingga kita bisa terus belajar dan belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Teman-teman yang berbahagia di sini, alhamdulillah, nahnu
naltaqi fil yaumis sadis, kita berjumpa di pertemuan yang keenam atau hari keenam. As-sadis itu artinya keenam. Al-yaumu as-sadis, hari keenam. Nahnu sanata'alam anis salatu anis salah wal adad. Kita akan belajar tentang salat dan bilangan. As-salatu wal adad. As-salah ya salat, wal adadu, adat itu adalah bilangan atau angka, al-adad. Nah, karena salat itu punya kaitan erat dengan hitungan. Kalau kita sholat itu kan ada 5 waktu ya. Nah, itu kan di situ ada hitungan di situ. Kemudian ada rokaat, jumlah rokatnya. Kemudian ada jumlah takbirnya ada berapa. Jumlah sholat itu ada berapa. Nah, berkaitan dengan itu maka kita gabungkan as-sholatu wal adad. Sholat dan bilangan. Guna kal hiwar kamal ada, seperti biasanya kita belajar hiwar atau percakapan. Kenapa kok percakapan itu penting? Nah, ketika kita itu belajar bahasa itu kan sering kali diterapkan pada percakapan, komunikasi. Dan memang tujuan dari sebuah bahasa adalah komunikasi. Maka dari itu, kita belajar komunikasi atau belajar percakapan itu sangat penting sekali. Nah, fi hadil fursah, pada kesempatan ini, nahnu sanabda bil khiwar awalan, kita akan mulai dengan belajar percakapan terlebih dahulu. Nah, kita akan baca bersama-sama di sini. Minal awal hunaka al muhadasah baina alif wal ba. Di sini ada percakapan antara alif dan ba. Nah, katakanlah alif itu Ahmad, ba itu Badrun, nah masalah seperti itu. Atau A itu Ahmad, Azmi, boleh bisa. Ba itu bisa jadi siapa? Bu. Nah, ba. Nah, kita baca terlebih dahulu. Kam jumlatus sholati fil yaumi? Kam jumlatus sholati fil yaumi? Ayo. Fil yaumi khamsu sholawatin. Fil yaumi al-yaumi Sholawati. satu sholawati. Fil yaumi khamsu sholawatin. Fil yaumi khamsu sholawati. Nah, mungkin kalau teman-teman ada menggunakan teks yang sebelumnya, itu menggunakan ini ya, khamsatu. Nah, itu salah. Yang benar adalah khamsu sholawatin. Nah, khamsu sholawatin. Kam jumlatus sholatu fil yaumi khamsu sholawatin. Nanti kita akan bahas kenapa kok khamsatu itu salah. Kam jumlatu. Kam. Kemarin kita sudah belajar kam. Kam itu apa artinya? Berapa? Berapa? Kam jumlatus sholati. Berapa? Jumlah sholat hari dalam sehari. Berapa jumlah sholat dalam sehari? Nah, jawabannya fil yaumi khamsu sholawatin. Apa berarti? dalam sehari 5 Nah, dalam sehari terdapat 5 waktu sholat atau 5 sholat. Kita lanjutkan. Khamsu apa? Bagaimana? Khamsu apa? Khamsu itu 5. Khamsu. Nah, ini kita lanjutkan. Aina tusolli. Aina Tusolli. Kalau perempuan, aina tusallina. Aina tusallina. Nah, kalau laki-laki aina tusolli, kalau perempuan aina tusallina. Usolli fil baiti. Usolli fil baiti. Ayo, jahit. Usolli fil baiti. Aina tusolli, aina berarti gimana artinya? Aina. Kamu sholat. Nah, di mana kamu sholat? Usolli fil baiti. Siapa yang sholat? Saya sholat Di rumah. saya sholat di dalam rumah atau di rumah. Aina tusallina? Usolli fil bait. Aina Tusolli tusalli? itu verb itu ya? Itu Gimana? verb ya, tusolli. Tusolli Ya. itu sholat tuh verb itu ya? Ya, verb atau fi'il.
Aina tusolli, di mana kamu sholat? Tusallina, di mana kamu perempuan sholat? Kalau semisal dia laki-laki sholat, berarti jadi apa itu? Dia laki-laki sholat. Ya, Usol. yusolli, Ah. yusolli. Aina Kalau yusolli. kalau yang non, Kalau maksudnya kalau yang kata benda non, sholat, sholatun. oh sholatun itu. Salah itu. Sholatun atau sholate? Sholatun, sholatun. Kalau sholati seperti yang di atas itu kan al-hadafu istita'ul hiwari anis sholati. Kenapa kok jadi sholati? Karena ada huruf jar di situ. Huruf jarnya apa? An. Jadi setiap kata an, fi, ala itu pasti setelahnya itu huruf kasroh. Bukan huruf. Harokatnya kasroh. Fil baiti, fil yaumi. Nah, itu. Jar majrur ya. Oh gitu. Apaan Baik, huruf jar itu Ustaz? bagaimana? Huruf jar itu apa Ustaz? Apaan saja? Kata hubung. Iya. Kata hubung itu ada di atas ala, di bawah tahta, kemudian di dalam fi, kemudian ada ani. Ani itu artinya tentang. Tapi di sini maksudnya adalah kata sambung juga tentang an. Wah. Salati. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Makanya kalau kita itu sholat, niatnya kan usolli fardhu zuhri. Nah, saya sholat, usolli, saya berniat sholat. Usolli, saya sholat, usolli fardhu zuhri, misal. Saya sholat zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Nah, itu makanya kita membacanya usolli. Baik, kita lanjutkan yang bawah. Hal tusolli fil masjidi jama'atan? Hal tusolli fil masjidi jama'atan? Berjamaah. La, bal usolli fil baiti munfaridan. La, bal tusolli fil baiti munfaridan. Ayo, baik. Hal tusolli, hal kemarin apa artinya? Apakah Apakah? kamu sholat di dalam masjid berjamaah? Sholat di masjid berjamaah. Bentar. Apakah kamu sholat di masjid secara berjamaah? Hal tusolli fil masjid jama'atan? Jawabannya la, bal usolli fil baiti munfaridan. Sholat di rumah sendiri. Ya, Nah. tetapi saya sholat di rumah. Sholat di rumah sendiri. La, tetapi bal itu artinya tetapi ya, bal, la, bal. Jadi kalau dalam bahasa Arab, semisal kita menjawabnya itu la, nah cara menjawabnya adalah ditambah dengan kata bal, la, bal. Semisal na'am, jawabannya na'am usolli fil masjidi jama'atan. Tinggal diulangi lagi pertanyaannya, hal tusolli fil masjidi jama'atan? Kalau jawabannya iya gitu berarti na'am usolli fil masjidi jama'atan. Tapi kalau enggak, la, bal usolli fil baiti munfaridan. Enggak, tapi Harus saya, pakai bal, Ustadz. kenapa? Atau usoli juga boleh. Harus pakai bal atau just usoli aja bisa, nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau yang untuk kaidah yang baik itu pakai bal, tetapi misal hal tusolli fil masjid jama'atan, la usolli fil baiti munfaridan, nggak apa-apa gitu. Atau cuma cukup dijawab la, na'am gitu saja, nggak diteruskan ya nggak apa-apa gitu. Sesuai kondisi aja. Ya Ustadz, katanya bal tuh bahkan. Saya dengar-dengar tuh dulu. Iya, bahkan. Ada artinya bahkan, artinya itu juga tetapi. Sama kayak wa. Wa itu kan artinya dan. Wa itu artinya dan. Tapi di konteks tertentu bisa berarti sedangkan atau meskipun. Nah, seperti itu. Wa. Jadi artinya itu nggak melulu. Cuman umumnya itu kalau wa itu dan, kalau bal itu tetapi. Nah, seperti itu. Maaf Ustadz, tadi telat masuk nih. Tadi Tafadhal. soli itu, jadi kalimat ada soli itu. Usoli itu artinya niat. Usolli itu artinya sholat. Saya sholat, bukan niat. Kalau niat itu nawaitu. Oh Dari iya. kata niyah. Makanya kalau kita wudhu, nawaitul wudhu. Saya berniat wudhu. Gitu. Kalau sholat kok nggak ada nawaitunya, langsung usolli. Karena kalau kita itu sudah meniatkan diri usolli fardhu zuhri, nah itu secara otomatis kita udah niat gitu. Jadi nggak perlu pakai nawaitu.
nawaitu. Atau kita ketika wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari. Nah, seperti itu. Nawaitu. Kalau niat nawaitu. Baik, kita Niat lanjutkan nawaitu. terlebih dahulu. Uzkur kullas sholati. Uzkur kulla sholati. Salatus subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Sholatu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Nah, uskur, mana uskur? Kira-kira uskur itu artinya apa di sini? Ingatlah. Ingat. Uskur Ingatlah. itu artinya ya memang zakaro, yazkuru itu bisa berarti mengingat. Atau dalam konteks ini artinya itu menyebutkan. Sebutkan. Orang kalau mengingat itu kan pasti menyebutkan sesuatu kan. Oh. Misal kita diperintahkan untuk berzikir. Uzkurullah ta'ala. Ingatlah kepada Allah. Uzkur, ketika kita itu menyebutkan, otomatis kan kita mengingat di situ. Makanya artinya uzkur, dzakara yazkuru, itu artinya juga mengingat atau juga menyebutkan. Kita misal, makanya ada istilah zikir. Zikir itu kan kita menyebutkan nama Allah. Allah, 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 atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, seperti itu. Uzkur, tapi dalam konteks percakapan ini, uzkur ini artinya sebutkan. Nah, sebutkan kullas sholati. Macam-macam setiap sholat atau macam-macamnya sholat. Oh, kula itu macam-macam. Kula itu setiap artinya setiap. kan? Tapi kalau maknanya berarti ya menyebutkan kullas sholati atau semua seluruh sholat. Jadi disinkronin sama pertanyaan aja ya Ustaz artinya itu. Ya. Kalau kita artikan letter luck nanti susah memahami. Nah, karena banyak bahasa Arab itu yang tidak sesuai konteksnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu luas ya. Termasuk keistimewaan kita itu belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sangat istimewa. Bahkan menurut penelitian terdapat jumlah kosakata ratusan juta, kalau nggak salah itu 240 juta kosakata yang terangkum di bahasa Arab. Jadi lebih banyak daripada bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya, bahasa Arab itu. Bahkan seluruh dunia itu menggunakan bahasa Arab. Termasuk di Indonesia kita menggunakan bahasa Arab juga. Buktinya apa? Buktinya orang Islam ketika beribadah menggunakan bahasa Arab. Itu kan istimewa bahasa Arab. Apalagi nanti kita di surga semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab juga bahasanya Allah. Nah, gitu. Nah, uzkur kullas sholat disebutkan seluruh sholat atau macam-macam sholat. Sholatus subhi. Disebutkan tuh uzkur itu tuh kayak ingatkan aku gitu atau gimana maksudnya? Bukan. Uzkur di sini. Nah, kemarin kan kita sudah belajar kalau fiil itu kan ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang atau yang akan datang. Nah, ada kata kerja lagi namanya fiil amr, fiil amr. Fiil amr ini adalah kata kerja perintah. Nah, uzkur di sini termasuk fiil amr atau kata kerja perintah. Nah, uzkur dari kata dzakara yadzkuru, saya mengingat atau saya menyebutkan, azkuru, saya mengingat atau saya menyebutkan. Tapi dalam konteks ini artinya menyebutkan. Uzkur kullas sholati, disebutkan tiap-tiap sholat. Nah, berarti sholat yang dimaksud di sini bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib. Tapi dalam konteks ini kita menyebutkannya sholat wajibnya saja. Kalau sholat sunnah disebutkan, ada banyak macam sholat sunnah nanti. Sholatus subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Nah, seperti itu. Mungkin kalau subuh, zuhur, asar, maghrib ini udah familiar kita dengar ya. Jadi tidak perlu aku artikan. Baik, kita lanjutkan. Hal tusalli subha naharon? Hal tusalli subha naharon? La, bal usalli subha mubakkiran jiddan.
La bal tusalli tusalli subha subha mubakkiran jiddan. jiddan. Baik, Hasan. Hal tusalli subha naharon. Kira-kira artinya bagaimana ini? Apakah Anda sholat subuh di siang hari? Nah, apakah Anda sholat subuh pada siang hari? Naharon itu pagi, siang hari. Kalau pagi hari apa? Malam? Sobah. Sobah. Subha. Kamu sobah. Sobah. Nah, kalau sore Masa. masa, Masya masa. Allah. Iya, khair. Kalau malam Malam. laila. Laila. Lail. Hal tusalli subha naharon, apakah Anda sholat subuh pada siang hari? La bal usalli subha mubakkiran jiddan. Nah, kira-kira artinya bagaimana nih? La Tidak, bal tetapi saya sholat subuh di pagi hari. mubakkiran jiddan itu adalah pagi-pagi sekali, pagi-pagi sekali. Mubakkiran jiddan. Semisal kayak saya bangun pagi-pagi sekali. Ana astaiqidu mubakkiran jiddan. Mubakkiran jiddan itu pagi-pagi sekali. Artinya kalau pagi dikatakan pagi itu kan mungkin setelah matahari terbit. Tapi kalau pagi-pagi sekali itu sahur. Pagi-pagi jam 3, jam 4 Mubakkiran itu sama pagi-pagi. dengan subahan. Bagaimana? Mubakkiran itu sama dengan subaha. Subha itu subuh, subuh. Terus Kalau mubakkiron itu pagi-pagi sekali. Jadi Sholat subuh. sekali itu maksudnya kalau jam berapa gitu? mubakkiron, mungkin kalau pagi-pagi kita menyebutkan mubakkiron jiddan itu jam 3, jam 4. Nah, itu mubakkiron jiddan. Jiddan itu sekali, mubakkiron itu pagi-pagi banget gitu. Jadi udah mubakkiron masih tambah jiddan, berarti ya waktu Dan subuh itu banget ya. Kalau subahan jam berapa? Kalau sobah pagi itu kalau kita mengenal itu kan dari jam 1 malam sampai jam 11 siang itu kayak 11 itu kan masih dikatakan pagi. Good morning. Tapi dalam konteks ini kalau pagi secara Oh, berarti keseluruhan, EM gitu. EM. ya sama Subuh. kayak AM gitu. PM. AM PM. Nah, cuman kalau mubakkiron jiddan itu pagi-paginya lebih sekali, berarti bisa dari sepertiga malam sampai waktu subuh menjelang terbit atau setelah terbit. Setelah terbit. Nah, itu ya. La bal usalli subha mubakkiran jiddan. Tab huna ana urid nafaroni minkum ayakuma bil hawar. Di sini saya minta teman-teman di sini untuk mempraktekkan ini hiwar ini. Man yurid, siapa di sini yang ingin? Apa saya tunjuk saja ya? Mungkin di sini bisa Ibu Riyatun dengan Ibu Nurul Jannah ya sepertinya. Kemarin udah. Oh, kemarin sudah. Iya, gantian yang lain. Oke. Kalau mau. Gak apa-apa sih kalau Ibu Santi aja. Ibu apa? Aku mai. Oh, nggak ada. Ibu Siti Aisyah. Ya. Akhi Fadil. Akhi Fadil, aku. Taib. Jelek, Pak. Fadil awalan. Jelek, Pak. Iso, Pak. Lah bahasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita harus memberanikan diri saja. Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Salah. Ayo, tafadhal. Labasa. Labasa itu nggak apa-apa artinya Ustaz. La ba'sa nggak apa-apa. Labasa. No problem gitu ya. Ya, no problem. Baik, tafadhal. Siapa dulu? Akhi Fadil dulu. Kondi, dari mana? Dari yang alif. Kam jumlatus salat. Kam jumlatus Kam jumlatus sholati fil yaum. Fil yaumi. Sholawatin. Lanjut. Ayunatus sholli tusolli. Ainatus sholli ainatus sholli tusolin. Nah, bukan gitu. Tusolli ini untuk laki-laki. Kalau tusolli, nah itu untuk perempuan. Nah, berhubung Mas Fadil ini, Pak Fadil ini berbicara dengan perempuan, berarti menggunakan yang mana? Yang tusolli. Nah, coba diulangi lagi. Ainatus sholina. Tusalli fil baiti.
Hal tusolli fil masjidi jama'atan. Nah, bukan tusoli, tapi kalau perempuan tusolina. Oh ya, tusolina ya. Nah, bilang lagi. Hal tusolina fil masjidi jama'ah. La, bal usalli fil baiti munfaridan. Ayo, jayid. Uzkur kullas sholah. Salati subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Hal tusolina subhanah haron. La, bal usalli subha mubakiran jiddan. Baik, Masya Allah. Baik, mungkin untuk praktek hiwarnya bisa kita lanjutkan nanti lagi, karena ini ada materi yang lebih serius lagi, yakni nadkhul ilal adat, al-adat. Nah, kita sekarang belajar bagaimana kita itu menyampaikan angka dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita kenalan dulu dengan kaidahnya di sini. Di sini saya tuliskan, aku ya coba rumuskan di sini tentang kaidahnya. Jadi kaidahnya itu ismun ditambah dengan adat. Adat itu bilangannya. Ismun adalah kata bendanya. Atau semisal kita ingin menyebutkan 2 pena. Penanya sebagai ismunnya, 2 itu sebagai adatnya. Contohnya di sini adalah kolamun. Kolamun itu pena, wahidun itu 1. Jadi kalau 1 pena mengatakan kolamun wahidun. Kalau 2 pena, kolamun ditambah 2 itu isnani. Maka kalau kita sebutkan kolamanisnani. Nah, tapi kalau untuk bilangan 3 sampai 10, rumusnya berubah, dibalik. Jadi adatnya terlebih dahulu, setelah itu isimnya. Contohnya 5 sholat. 5 dalam bahasa Arab itu mengatakan khomsah. Bahasa Arabnya 5 itu khomsah. Kemudian sholat itu ya sholat, tapi jamaknya adalah sholawat. Makanya ketika 5 sholat atau 5 waktu sholat itu khomsu sholawatin. Jadi khomsu sholawatin bukan sholatu khomsah, salah. Tapi khomsu sholawatin. Nah, mungkin di sini apa perbedaan antara khomsatun dengan khomsun? Nah, kita pelajari di tabel berikut ini. Nah, ini bisa terlihat di sini tabelnya. Mungkin saya perbesar terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya ingin aku ya sampaikan bahwasanya uniknya bahasa Arab itu terdapat gendernya. Semua itu ada gendernya. Ada laki-laki, ada perempuan, atau istilahnya itu mudzakkar dan muannas. Nah, di sini aku ya sudah merumuskan untuk bisa dipahami. Kita fokus di tabel yang kiri. Nah, itu adalah cardinal numbers and ordinal numbers atau bilangan asli itu ya. Al-adat al-asli atau bilangan urutan itu al-adat at-tartibi. Nah, angka itu juga memiliki bentuk mudzakkar dan muannas. Nah, bentuk mudzakkar itu dikhususkan untuk isim yang bersifat mudzakkar, pun sebaliknya kalau muannas berarti untuk muannas. Nah, kita pahami dulu perbedaan masing-masing di antara cardinal numbers and ordinal numbers atau bilangan asli, al-adat al-asli atau al-adat at-tartibi. Kita fokuskan ke bilangan asli terlebih dahulu atau al-adat al-asli, bilangan asli. Nah, di situ terdapat 2 kolom, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar yang berwarna merah dan muannas yang berwarna hijau. Nah, kita baca dulu terlebih dahulu untuk yang mudzakkar biar kita itu lebih bisa memahami. Coba bisa diikuti. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, ashratun, asyaratun. Nah, kemudian kita yang muannas
wahidatun, Wahidatun. isnatani, Wahidat. Isnatani. salasun, Salasun. arba'un, Arba'un. khamsun, Khamsun. sittun, Sittun. sab'un, Sab'un. thamani, Samani. tis'un, Tis'un. ashrun. Ashrun. Nah, perhatikan sekarang ingat tadi rumusnya, di kaidahnya, angka 1 dan 2 dan 3 dan 4 itu memiliki perbedaan. Untuk bilangan yang mudzakkar, kan kita mungkin dulu masih awal, itu kita mengenal kalau mu'annas itu salah satu cirinya itu punya tak marbutoh atau ada taknya. Nah, di sini perhatikan di angka 1 ini, bahasa Arabnya, kalau yang bentuk mudzakarnya atau laki-laki, bentuk mudzakarnya maka bacanya wahidun. Kalau muannasnya bacanya wahidatun. Nah, perhatikan ada tak marbutahnya kan? Nah, Iya. kemudian yang kedua, isnani. Untuk mudzakar yang muannasnya isnatani, ada taknya. Isnatani. Ada taknya, isnatani. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini perlu diperhatikan. Bentuk mudzakkar yang angka 3 sampai 10 itu memiliki perbedaan atau pengecualian. Salatun itu untuk bentuk mudzakarnya, muannasnya salatun. Loh, kok kebalik gitu aku ya? Nah, memang kaidahnya itu seperti ini. Jadi untuk bilangan 3 sampai 10 itu menggunakan tak marbutah semuanya. Salatun, arba'atun, khamsatun, semua sampai asyaratun. Pakai Tapi bentuk muannasnya adalah kebalikannya. Salatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, sampai asyrin. Nah, ini perlu pembiasaan agar kita itu terbiasa. Jadi untuk perbedaan ini dimulai dari angka 3 sampai 10. Nanti ketika sudah bilangan puluhan nanti normal lagi. Tapi untuk bilangan awal di sini 3 sampai 10 itu berbeda. Jadi untuk menyebutkan mudzakkar itu salah satu ada tak marbutahnya, kalau muannas malah nggak ada. Harusnya kan kebalik harusnya. Kebalik. Nah, kenapa kok harus kebalik kayak gitu ya? Nggak tahu, orang Arab bilangnya kayak gini. Tidak dari sana. Nah, jadi memang produk yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi kita nggak bisa komplain juga. Kalau kita mau komplain ya buat bahasa sendiri gitu. Baik. Nah, ini perhatikan ya, perhatikan. Jadi acuannya itu di bilangan 1 dan 2. Bilangan 1 dan 2. Kalau bilangan 1 dan 2 itu posisinya atau bentuknya tetap. Tapi kalau bilangan 3 sampai 10 itu ada perubahan. Jadi dibalik. Nah, ini dari perbedaan ini bisa dipahami ya. Insya Allah. Kita lanjutkan ke contoh biar kita tuh lebih mudah. Ke contoh yang sebelah kanan. Ambil sebelah Aku kanan. tunggu dulu. Itu nol itu kayak mana? Bahasa Arabnya nol, kosong. Bahasa Arabnya itu sifrun. Tapi kalau dalam hal ini Nas memudzakkar sama sifrun, nol. Sifrun. Berarti nggak ada muannas mudzakkar, sama Nggak aja. ada, sifrun. Berarti jadi makanya di sini nggak terlalu aku ya bahas. Cukup ditahu sifrun saja, sifr. Dan memang jarang digunakan bahasa sifrun itu. Karena kalau sifrun itu kan sesuatu yang gaib. Biasanya kalau orang Arab itu menandakan sesuatu yang gaib itu ya udah nggak dibilangin gitu. Misal kita yang menyebutkan 1 kelas gitu atau 2 kelas kan ada barangnya. Tapi kalau pemainnya kelasnya nggak ada, ngapain dibilangin kan gitu. Makanya di sini sifrun nggak terlalu sering dipakai. Tapi dipakai mungkin di angka atau dalam hal misal kayak nomor atau dalam hal matematika semisal itu digunakan. Baik, kita lanjutkan dulu di bilangan tartibnya ini. Contohnya yang sebelah kanan. Yang digunakan nanti kalau misalnya matematika atau apa gitu yang mudzakkar ya. Menyesuaikan nanti. Menyesuaikan dengan konteksnya. Nah, ini menyesuaikan dan konteksnya. Tapi biasanya yang sering digunakan adalah mudzakkar, yang jenis mudzakkar.
Tapi kalau makanya kita belajar contohnya ini untuk melatih kepekaan kita. Kita baca terlebih dahulu. Di sini ada kata faslun, faslun artinya kelas, gurfatun itu artinya ruangan. Faslun itu bentuk mudzakkar, sedangkan gurfatun itu bentuk muannas. Kita baca yang mudzakkar terlebih dahulu. Faslun wahidun. Faslun wahidun. Faslanisnani. Salah satu fusulin. Arba'atu fusulin. Khamsatu fusulin. Sittatu fusulin. Sab'atu fusulin. Thamaniyatu fusulin. Tis'atu fusulin. Asyaratu fusulin. Baik. Ini perhatikan, kalau untuk angka 1 dan 2 itu letaknya di belakang adatnya, kalau angka 3 dan 10 itu letaknya di depan. Dan setelah di depan, bentuk isimnya adalah bentuk isim jamak. Kalau di atas tadi kan faslun, kemudian kok jadi fusul? Fusul ini artinya kelas-kelas. Artinya kalau salah satu fusulin 3 kelas, artinya kelasnya kan nggak cuma 1. Kalau faslun saja itu kelasnya 1. Kalau fusul itu kelasnya ada banyak, lebih dari 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita baca yang muannas, gurfatun wahidatun. Wahidatun. Gurfatanisnatan. Salah satu gurofin. Salah satu gurofin. Salah itu ya. Arba'u gurofin. Khamsu gurofin. Sittu gurofin. Sab'u gurofin. Thamani gurofin. Tis'u gurofin. Asyru gurofin. Nah, bagaimana cara menghafalnya biar mudah? Dengan seringkali mempraktekkan. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar di sini, jadikan tabel ini menjadi tabel acuan. Jadi untuk belajarnya nanti pengembangannya adalah dengan sering-sering membiasakan. Jadi misalnya kan ada kebalik-kebalik ini ya. Nah itu harus sering-sering dibiasakan. Caranya membiasakan adalah sering-sering latihan. Nanti di akhir nanti akan aku kirimkan latihannya. Dan silahkan teman-teman untuk menjadikan tabel ini sebagai acuan. Acuan untuk menentukan ini mudzakkar atau muannas. Nah, seperti itu. Untuk artinya bagaimana? Untuk artinya faslun wahidun itu artinya 1 kelas. Faslanisnani 2 kelas. Salah satu fusulin 3 kelas. Gitu. Kalau muannas ya sama ruang. Gurfatun wahidatun 1 ruang. Gurfatanisnatani 2 ruang. Salatu gurofin 3 ruang. Seperti itu. Untuk artinya ini ada di bawah ini. Titik-titik itu artinya angkanya ya. Angkanya kemudian ruang. Gimana tadi ada yang ingin bertanya? Ini tabelnya nanti di-share di grup biar Iya, bisa di itu. nanti saya share di grup ya. Tadi belum saya kirimkan. Iya. Habis ini saya kirimkan. Oh iya, ada bukunya nggak ini buat belajar ini semua atau cuma kita ngeprint aja? Kalau bukunya, buku yang ada itu adalah Arabiyah Baina Yadaik. Tapi kalau di Arabiyah Baina Yadaik itu tidak dirumuskan seperti ini, nggak ada ini. Jadi ini apa? Inisiatif Akhuya sendiri karena Akhuya juga memandang kalau konteks al-adat itu termasuk bagian yang sulit meskipun dasar. Jadi banyak orang meskipun sudah profesor atau sudah jenjang pendidikannya itu tinggi, pengetahuan bahasa Arabnya itu tinggi, tapi kalau dalam masalah adat itu ya seringkali bingung. Makanya di sini Akhuya untuk mencoba untuk membuatkan tabel di mana bisa lebih mudah untuk dipahami. Jadi semisal nanti ingin membahasakan itu kita tinggal lihat rumusnya itu menggunakan tabel ini.
Nah, nanti kalau namanya mudzakkar pakai yang warna merah, kalau misal muannas pakai warna hijau. Nanti bahasanya bagaimana? Nah, bisa mengacu di tabel-tabel ini. Ini nanti aku ya kirimkan menyusul. Ustaz, Nah, bagaimana? Mudzakkar dan muannas tuh bedanya, artinya apa Ustaz? Bedanya Nah, gimana? Aku tidak paham. Laki dan perempuan. Mudzakkar itu bentuk laki-laki. Jadi bahasa Arab itu unik. Bahasa Arab itu ada bentuk, ada gendernya, gender. Ada laki-laki, ada perempuan. Oh, meskipun katanya bukan untuk laki-laki, kayak gini kan kata-kata nih, akak Ustaz. Nah, memang Nggak ngerti maksud saya. Kenapa Nah. kok gurofin ya? Salasu gurofin ya? nah, Kenapa di kok sini gurfatun Itu. gitu? gurfatun itu bentuk mufrodnya. Mufrod itu artinya bentuk tunggal. Tunggal. Nah, gurofin, kenapa kok berubah? Yang pertama itu gurfatun, kemudian berubah menjadi gurofin. Gurofun itu bentuk plural atau bentuk jamak. Jadi, Itu mu'anas atau bagaimana? mudzakkar? Gimana? Mu'anas atau mudzakkar? Apanya? Mau gurofin. Gurofin itu Mu'annas. masuknya mu'annas. Ada kaidah yang mengatakan bahwasanya kullu jam'in mu'annas. Setiap sesuatu yang menunjukkan jamak atau menunjukkan sesuatu yang banyak itu dihukumi sebagai mu'annas. Makanya di sini itu konteksnya menjadi mu'annas, salasu gurofin. Salasu gurofin. Gurofin. Nah, seperti itu. Oh, yang banyak berarti muannas. Tapi kalau yang mudzakkar kok banyak juga tuh Ustaz. Kayak homsatun, fusulin itu kan 5 gitu. Kok termasuk mudzakkar ya? Nah, khamsat makanya ada taknya itu. Tapi khamsatu di sini dihukumi untuk adat itu mudzakkar. Khamsatu fus. Jadi mengikuti untuk adat, al-adat itu dihukumi mudzakkar atau muannasnya itu dilihat dari kata mufrad. Kata mufradnya. Semisal gurofin itu kan gurof itu kan bentuk jamak. Sedangkan jamak itu kan pasti muannas. Nah, kita lihat kata sebelumnya, kata mufradnya, kata tunggalnya itu gurfatun. Oh, gurfatun itu muannas. Kita kembalikan ke fusul. Fusul itu kan jamak. Setiap jamak itu kan muannas. Nah, sedangkan mufrad dari fusul itu faslun. Maka untuk menghukumi sebuah bilangan itu dihukumi dari kata tunggalnya. Kata tunggalnya apa? Kalau mudzakkar, nah berarti nanti adatnya atau bilangannya itu mengikuti bentuk kata tunggalnya. Nah, di situ bisa dipahami ya di sini. Bu Aisyah nggak kedengaran. Kurang paham saya. Nah, Bedanya muannas mudzakkar tuh kalau lihat apa? Ya katanya itu yang mana mudzakkar, muannas, kalau nyari itu Nah, gimana? Bedanya, baik. caranya. Caranya, kalau mu'annas itu ciri umumnya itu ada tak marbutahnya. Ada tak marbutnya, gurfatun, kolan suatun, jam'iyatun, sa'atun, kemudian apa lagi? Sajarotun, sayyarotun. Nah, biasanya cirinya ada mu'annas, merupakan mu'annas adalah ada tak marbutahnya. Ada huruf taknya di belakang itu. Namanya tak marbutah atau tak. Nah, sedangkan kalau mudzakkar itu enggak ada. Ya biasa gitu. Bedanya mu'annas dan mudzakkar itu. Contohnya kayak akhun. Akhun saudara laki-laki. Ukhtun saudara perempuan. Amun itu paman. Paman. Ammatun jadi bibi. Jaddun kakek. Jaddatun jadi nenek, perempuan. Kemudian apa lagi? Kalau abun sama umun, beda. Abun umun beda. Kemudian kalau walidun atau orang tua, laki-laki, walidun artinya bapak, walidatun artinya ibu. Makanya kalau kita pernah berdoa, sering berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya, wali walidayya. Walidayya itu artinya kedua orang tuaku, walidun. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pemahamannya ini. Nanti kalau misal masih bingung, bisa dipahami lagi secara mandiri. Saya ingin menunjukkan untuk bilangan tartibnya atau bilangan urutan. Nah, ini ada di slide berikutnya di sini. Nah, bilangan urutan. Nah, bilangan urutan. Nah, bedanya kalau tadi itu bilangan asli,
itu ada bolak-baliknya, dibalik-balik. Tapi kalau bilangan urutan ini lebih mudah. Lebih mudah karena sesuai dengan kaidah asli. Kaidah aslinya kan mudzakkar dan muannats, muannas dan muannas. Kemudian nggak ada kayak bolak-balik antara 3 sampai 10 itu harus seperti ini nggak ada. Jadi bentuknya kembali lagi ke asal. Muannas juga sesuai dengan kaidah aslinya, yaitu ada tak marbutahnya di situ. Cuman yang berbeda di angka 1 saja. Nah, coba kita baca langsung ke contohnya di sini. Kalau mudzakkar itu menggunakan al-awwalu, kalau muannas itu menggunakan al-ula. Masalah mudzakkar al-faslu al-awwalu, Al-faslu al-awwal. al-faslu ats-tsani, Al-faslu as-sani. al-faslu ats-tsalits, Al-faslu as-salis. al-faslu ar-rabi', Al-faslu ar-rabi'. al-faslu al-khamis, Al-faslu al-khamis. al-faslu as-sadis, Al-faslu as-sadis. al-faslu as-sabi', Al-faslu as-sabi'. al-faslu ats-tsamin, Al-faslu as-samin. al-faslu at-tasi', Al-faslu at-tasi'. al-faslu al-ashir. Al-faslu al-ashir. Kemudian yang muannas, al-faslu al-ghurfatu al-ula, Al-ghurfatu al-ghurfatu ats-tsaniyah, Al-ghurfatu as-saniyah. al-ghurfatu ats-tsalitsah, Al-ghurfatu as-salisah. al-ghurfatu ar-rabi'ah, Al-ghurfatu ar-rabi'ah. al-ghurfatu al-khamisah, Al-ghurfatu al-khamsah. al-khamisah, Al-khamsah. al-ghurfatu as-sadisah, Al-ghurfatu as-sadisah. al-ghurfatu as-sabi'ah, Al-ghurfatu as-sabi'ah. al-ghurfatu ats-tsaminah, Al-ghurfatu as-saminah. al-ghurfatu at-tasi'ah, Al-ghurfatu at-tasi'ah. al-ghurfatu al-ashirah. Al-ghurfatu al-ashirah. Baik. Kalau artinya bilangan urutan itu al-faslu al-awwal, kelas ke-1, al-faslu ats-tsani, kelas ke-2, al-faslu ats-tsalis, kelas ke-3. Nah, dari kata-kata yang sama, tsani, tsalits, rabi', khamis, mungkin yang berbeda itu angka 1 dengan angka 6. Kalau angka 6 tadi kan kita belajarnya sittah, sittatun atau sittun. Nah, tapi kalau bilangan urutan angka 6 ini berubah jadi sadis. Nah, ini yang mungkin yang berbeda di angka 6 saja. Yang lainnya selebihnya sama. Nah, dari bilangan urutan ini lebih mudah kalau mudzakkar itu gandengannya ya al-fasl al-awal, al-fasl ats-tsani, al-fasl ats-tsalits, al-fasl ar-rabi'. Enggak ada yang dibolak-balik kayak yang tadi yang di bilangan asli itu kan dibolak-balik. Nah, untuk bilangan urutan ini lebih mudah. Nah, dari sini mungkin dengan sering melihat rumusnya. Nanti ada rumusnya lagi di angka 11 sampai 20 itu ntar ada bahasanya lagi. Nah, tapi kita pelan-pelan terlebih dahulu kita pahami dari angka 1 sampai 10 bilangan asli dan bilangan urutan itu bahasanya bagaimana dan bentuknya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita mempraktekkan misal al-faslu diganti dengan al-yaumu. Jadi bagaimana? Al-yaumi Menunjukkan al-awal. hari, semisal kita sudah hari ke-6. Bagaimana bahasa Arabnya? Hari ke-6. Al-yaumi as-sadis. Al-yaumu as-sadis. Kalau hari ke-10 bagaimana menyebutkannya? Al-yaumi al-ashir. Al-yaumu al-ashir. Nah, semisal kita mengadakan kita memiliki ruangan di rumah, al-ghurfatu, menyebutkan ruangan ke-7. Bagaimana menyebutkan bahasa Arab? Ruangan ke-7. Al-ghurfatu as-sabi. Al-ghurfatu as-sabi'atu. Semisal diganti bentuknya
mobil ke-7. Mobil nakul fil Arabiyah sayyaratun. Berarti bagaimana? As-sayyaratu Sayaratu asabi'ah. as-sabi'atu. Jadi untuk Asabiatu. Oh, itu bentuk yang mu'annas ya, bentuk sayaro itu. untuk bentuk tertib itu atau bilangan urutan itu ditambah dengan huruf alif. Jadi at-talitsatu, ar-rabi'atu, khamisatu. Jadi ada panjang. Kalau tadi kan salis, arba'ah, khamsah, sittah, kan seperti itu. Tapi kalau di bilangan urutan itu ciri khususnya ada at-tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah, khamisah, sadisah. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, nanti untuk belajarnya untuk apa bilangan urutan ini atau bilangan-bilangan ini, belajarnya adalah dengan melihat ini saja, melihat ini, kemudian dipraktekkan, sering-sering dilihat. Nah, nanti kalau sudah sering terbiasa, kita akan mudah dalam apa belajarnya. Di sini bisa dipahami ya untuk bilangan urutan dan bilangan muannas. Nah, kemudian untuk bilangan urutan ini ada yang berbeda dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu kan ada bolak-baliknya ya, dibalik-balik. Tapi kalau bilangan urutan ini enggak ada. Jadi ya sesuai dengan biasanya. Cuman bedanya kalau bilangan asli tadi setelah isim, bukan setelah isim, bentuk isimnya itu berupa kasroh, salah satu gurofin, salah satu fusulin. Ini pasti kasroh semuanya. Fusulin, gurofin. Tapi kalau bentuk tartib, bilangan urutan itu tetap al-ghurfatu, seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Kurang paham, Ustaz, tidak apa-apa dah. Nah, kalau kurang paham kita coba ke latihan. Nanti latihannya gampang. Di sini akan saya berikan latihan. Di sini ada mufradat, buku, kitabun. Buku berarti kalau kita itu menyebutkan satu buku berarti kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Kalau menyebutkan dua buku berarti kitabanisnani. Kitabanisnani. Kalau tiga buku berarti pakai salasu kutubin. Semisal. Nah, saya tunjukkan lagi di sini. Kalau kitab itu kan bentuknya mudzakkar apa muannas? Kitab mudzakkar. Kenapa? Salah satu cirinya enggak ada tak marbutahnya. Nah, kalau kita menyebutkan tiga buku berarti yang ini, yang bilangan bukan yang yang ini contoh yang ini yang bilangan asli ini. Nah, yang merah yang hitam-hitam ini tinggal diganti kitabun. Jadi kita menyebutkan satu buku berarti kitabun wahidun. Dua buku kitabanisnani. Kalau tiga buku berarti jadi apa? Salah satu kutubin. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Nah, seperti itu. Jadi diubah i belakangnya, Ustaz ya. Jadi dikasih ini ya, kasrotain Asrotain di belakangnya. di belakangnya semua. Kalau kita kan misalnya kan buku tadi kita kasih kasrotain belakangnya, kutubin. Iya, untuk bilangan asli pakai kasroh semuanya. Jadi kasroh. Di kasroh semuanya kecuali angka 1. Kalau faslun wahidun bukan faslin wahidin. Faslun wahidun. Nah, bisa dipahami ya. Nah, di sini kan ada nanti aku yang kirimkan terkait ini. Nah, di sini sudah aku ya bantu untuk menentukan mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Yang mudzakkar adalah yang warna hitam, yang muannas yang warna hijau. Nah, coba diperhatikan bentuk mufrad. Jadi yang sebelah sini, yang sebelah kanan, itu merupakan bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Bentuk tunggal ketika bentuknya mudzakkar itu tidak ada tak marbutahnya. Kitabun, qalamun, yaumun, ismun. Tapi yang bentuk mu'annas itu ada tak marbutah semuanya. Lugatun, sa'atun, idaratun, sayyaratun, niknasatun. Nah, yang hijau ini merupakan mu'annas, yang hitam ini merupakan mudzakkar. Nah, tugasnya teman-teman di sini untuk
Kan masih ingat ya, rumus kita tuh belajar itu dengan apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, sekarang di sini ada tatbik, ada apa? Bentuk mufradat, 10 mufradat. Kemudian teman-teman silahkan ganti mufradat ini ke dalam bentuk yang ini. Yang pertama adalah bilangan asli 1 sampai 10, kemudian bilangan urutan 1 sampai 10. Nah, jadi yang hitam-hitam ini diganti dengan kata-kata tadi, mufradat yang baru tadi. Misal buku itu jadi apa? Kemudian kalau pena jadi apa? Kalau apa tadi? Hari jadi bagaimana? Bedanya kalau bilangan asli dengan bilangan urutan, artinya. Kalau bilangan asli di sini ya, bilangan asli artinya faslun wahidun artinya satu kelas. Tapi kalau al-faslu al-awwalu artinya kelas ke-1. Jadi bilangan asli itu artinya satu kelas. Ini di bawah ini aku tunjukkan titik-titik kelas, artinya titik-titik ini angkanya. Tapi kalau yang barusan, yang urutan ini, bilangan urutan itu kelas ke-1, kelas ke-2, al-faslu al-falis kelas ke-3. Nah, jadi tugasnya teman-teman untuk apa pemahaman yang lebih lagi, itu silahkan teman-teman ganti yang hitam ini menjadi kata-kata yang ini. Nah, kata-kata yang ini. Jadi kalau hitam berarti disesuaikan berarti dengan mudzakkar. Kolamun ya. Nah, muannas. Nah, seperti Kolamun wahidun itu. ya benar. Kolamun wahidun. Kalau kolamun dua Ustaz, kolamanisnani gitu. Nah, benar. Kolamanisnani. Betul itu. Kolamanisnani. Semisal kalau apa Ibu Siti satu bahasa berarti gimana? Bahasa ini bahasa lugotun. Berarti kalau satu bahasa Lugotun wahidun. wahidatun. Oh iya. Lugotun wahidatun. Kalau dua bahasa berarti Lughatun lugotanis natani. Lugotanis natani. Jadi diperhatikan nanti bentuknya. Misal Itu kalau isimnya juga berubah ya Ustadz. iya, Selain adatnya, sesuai isimnya dengan juga ikutan adatnya. berubah. Iya, benar. Berarti kalau misal tiga bahasa. Jadi salasu lugotin. Lugotin. Nah, itu. Nah, mungkin teman-teman yang belum paham di sini bisa diamati. Jadi cara belajar untuk adat ini adalah mengamati tabel tadi, mengamati bentuk tabel. Nah, di sini aku ya permudah teman-teman untuk ada warnanya. Jadi untuk hijau ini muannas, yang hitam itu mudzakkar. Jadi sesuaikan nanti kalau mudzakkar dan muannasnya. Nah, seperti itu. Nyampe di sini mungkin teman-teman setelah ini akan aku kirimkan juga link kuis al-imatah. Jadi untuk pemahaman juga. Ini untuk apa bacaan apa Ustadz yang dinyambung ini? Maksudnya mudzakkar muannas nih. Ini cuman apa? Bagaimana? Kata apa itu saya tidak ngerti. Jadi ini uniknya bahasa Arab. Ya nggak apa-apa. Uniknya bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan kita mau ngomong 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, atau 4 pohon, itu sama aja. Tapi kalau bahasa Arab itu memiliki gender. Ini keunikannya. Nggak ada bahasa selain bahasa Arab yang memiliki gender serumit ini. Kalau bahasa Inggris itu kan ada he, she gitu kan. Ada tambahan s-nya kalau misal di verb-nya gitu. Di bahasa Arab itu sampai ke bahasa ke isimnya atau ke kata benda, nggak hanya kata kerja, kata benda, kemudian kata semua bahasa, semua kata atau kosakata yang terdapat dalam bahasa Arab itu memiliki gender. Gendernya itu adalah mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu untuk menunjukkan laki-laki, muannas itu perempuan. Jadi bukan berarti mudzakkar muannas ini hanya berlaku untuk seseorang kayak amun, ammatun, tapi juga berlaku ke benda. Jadi ke benda itu, nama-nama benda itu juga memiliki gender di bahasa Arab. Kayak contohnya saatun itu muannas, bukan berarti kalau jam itu berarti perempuan ya. Atau misal mobil sayyaratun, mobil itu berarti perempuan ya. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah
bahasa Arab itu uniknya di sini, ada mudzakkar, ada muannasnya. Jadi mudzakkar muannas ini tidak melulu tentang seseorang laki-laki atau perempuan, tapi lebih dari itu untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Nah, di situ Kaidah bahasanya ya. bagaimana? Kaidah bahasanya udah dari sanonya. Kaidahnya memang seperti itu. Jadi emang uniknya bahasa Arab itu di situ, serunya di situ. Jadi kita kayak belajar adat, misal belajar bilangan saja, itu cuma angka 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab itu angka 1 itu terbagi menjadi 2, ada bentuk mudzakkar, ada bentuk muannas. Masih ada bentuk bilangan bilangan urutan. Kalau kita kan di Indonesia rumah ke 1 sama 1, 2, 3 semuanya sama. Entah itu bilangan urutan, entah itu bilangan asing sama 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau bahasa Inggris agak berbeda. 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan urutannya first, second, third. Nah, seperti itu. Sama kayak bahasa Arab itu lebih kaya lagi bahasanya. Nah, itu apa yang menjadikan bahasa Arab ini sebetulnya mudah gampang gitu ya. Jadi mudah kalau kita itu sudah tahu kaidahnya, agak susah ketika kita itu baru pertama kali belajar. Iya. Nah, jadi teman-teman di sini yang masih masa susah, nggak apa-apa. Susah itu tandanya kita itu akan paham. Artinya kita benar-benar belajar itu, benar-benar memahami. Kalau misal Jangan kita itu, mundur. Ya, jangan mundur. jadi kalau semisal kita itu ngerasa gampang aja gitu, berarti Gak ada tantangan. ya nggak ada tantangan. Dan menurut penasaran, saya pengen cepet paham gimana gitu. Nah, makanya Ikutin arus saja, ikutin untuk- arus terus saja ya. agar memudahkan untuk pemahaman. Jadi tugasnya ini saya berikan mufradat di sini yang saya tampilkan di sini. Ini mufradat ini silahkan ditulis bilangannya dari angka 1 sampai 10 untuk pembiasaan. Ditulis saja. Jadi nanti semisal jadi berapa? Ini kan bentuknya ada 10 mufradat. Berarti nanti ada sekitar 10 halaman atau bahkan lebih. Enggak apa-apa itu ditulis. Atau kalau Tahu ya produk itu apa artinya? mufradat itu kosakata. Mufradat itu artinya kosakata. Nah, ini ada mufradat atau kosakata ini silakan dipadukan dengan tadi tabel tadi itu. Kalau yang ini kan tadi ada faslun wahidun, berarti kitabun wahidun. Tinggal diganti-ganti aja. Nah, itu untuk pembelajaran pembiasaan. Atau kalau misal nulis itu capek, ya langsung aja diucapin gitu. Diucapin di voice note misal lebih mudah, itu lebih simpel juga. Nah, itu untuk pembiasaan lidah juga. Kalau aku ya lebih pasnya ya enak langsung di voice note aja, jadi nggak perlu menulis. Tapi kalau mau ditulis ada 2 double deh, dapat double. Kalau kata Imam Syafi'i itu kalau kita itu punya ilmu, itu kalau kita tuh mengikatnya itu seperti lebih lekat lagi ingatan kita itu. Pemahaman kita lebih ingat lagi. Jadi semisal ditulis dulu baru nanti di voice note kan boleh, atau langsung di voice note kan juga boleh gitu. Terserah. Ini untuk pembiasaan dan untuk pembelajaran kita. Jadi memang kalau misal agak susah ya nggak apa-apa, alhamdulillah masih diberi susah daripada nanti nggak bisa sama sekali gitu ya. Alhamdulillah. Baik, ini untuk tatbiknya nanti setelah ini akan saya kirimkan juga yang filenya yang ini. Nah, kemudian di sini ada bentuk mufradat atau kosakata yang lain. Kalau kosakata di sini itu untuk menanyakan puluhan itu ada ashrun, ashruna, salasun, arbaun. Ini bisa dibaca secara mandiri saja. Kalau kurang lebih untuk dasar dari al-adat atau dari bilangan itu yang tadi kita pelajari ada mudzakkar muannas, tapi kalau di sini yang mufradat ini campur ya, enggak membedakan mudzakkar atau muannasnya. Nah, seperti itu. Setelah ini juga sudah ini. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan lagi, apakah ada pertanyaan lagi sebelum aku ya tutup di sini? Mungkin cukup ya, mungkin cukup ya kayak tinggal prakteknya gimana nih prakteknya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan kesempatan yang insya Allah sangat mendukung ini. Jadi karena Kalau bahasa Arab ada bagaimana? kayak seekor, sebuah, sebutir gitu nggak? Kalau itu sebagai pemaknaan. Tapi kalau kita dalam belajar itu nggak ada. Di bahasa Arab nggak ada. Tinggal nanti menyesuaikan dengan isimnya. Jadi misal satu kelas faslun wahidun berarti kalau kelas itu lebih condong ke sebuah. Kalau
orang berarti seorang. Seperti itu. Tapi kalau untuk secara umum itu nggak ada, sama saja. Tinggal itu permainan dalam pemaknaan. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang, di pertemuan ke-7, insya Allah di hari Senin depan dan di hari Rabu depan untuk pertemuan basic 1 ini sudah selesai. Dan apabila teman-teman masih ingin antusias untuk belajar lagi di tingkatan selanjutnya atau ingin mengulang lagi di basic 1 lagi juga nggak apa-apa. Kalau ingin belajar melanjutkan berarti silakan lanjut ke basic 2. Nanti kita mungkin bisa bertemu lagi atau dengan tutor yang lain juga boleh. Nah, jadi insya Allah kita akan bertemu 2 kali pertemuan lagi di minggu depan. Semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah kesehatan dan keistiqomahan dalam belajar. Tapi kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husnil imamkum wa narju an taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.